Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran komputer akuntansi ini kita akan mempelajari tentang pengertian, sejarah, fungsi, dan keunggulan dari komputer akuntansi. Ada yang bilang komputer akuntansi itu pelajaran paling sulit. Kata siapa? Ayo kenalan dulu sama komputer akuntansi. Apa sih komputerisasi akuntansi itu? Terus bagaimana komputerisasi akuntansi bisa ditemukan dan diterapkan pada proses pencatatan akuntansi? Dan memangnya apa saja yang dapat kita peroleh jika memanfaatkan komputerisasi akuntansi? Ayo kita simak materinya sama-sama. 1. Sejarah komputerisasi akuntansi. Akuntansi dikemukakan pertama kali oleh Luca Pacioli pada bukunya yang bertajuk Summa de Arithmetica Geometrica per Botany Ars Personalia. Dalam buku itu, beliau mengemukakan tentang proses pencatatan berpasangan yang lebih dikenal dengan double entry. Dari sinilah awal proses pencatatan akuntansi. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, didukung dengan munculnya penemuan komputer, proses pencatatan akuntansi pun ikut berkembang, yakni dengan memanfaatkan teknologi komputer tersebut untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan harapan dapat mempermudah pekerjaan akuntan di seluruh dunia. Hal lain yang melatar belakangi adanya komputer akuntansi adalah masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan proses akuntansi secara manual. Ada 3. Yang pertama, kekeliruan manusia pekerja, yang umumnya hal ini dikenal dengan human error atau kekeliruan yang terjadi akibat dari ulah manusia yang melakukan pekerjaan tersebut. Dapat berupa kesalahan pencatatan, kesalahan perhitungan, dan kesalahan-kesalahan lain yang dapat ditimbulkan oleh pekerja, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, waktu yang terlalu lama. Dan yang ketiga, banyaknya tenaga yang dibutuhkan. Materi kedua, definisi komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi atau yang biasa dikenal dengan singkatan kompak seringkali disalahartikan sebagai software yang digunakan dalam membantu melaksanakan proses akuntansi. Secara bahasa, komputerisasi yang berarti pemanfaatan teknologi berupa komputer, dan akuntansi yang dalam definisi umumnya berarti proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan terhadap dokumen keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi, komputerisasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan proses akuntansi yang dibantu dengan memanfaatkan teknologi berupa komputer dengan tujuan membantu proses pencatatan data keuangan perusahaan. Materi ketiga, fungsi komputerisasi akuntansi. Di sini ada 3 fungsi dari komputerisasi akuntansi. Yang pertama, mempersingkat waktu pekerjaan. Dengan memanfaatkan teknologi, proses pekerjaan siklus akuntansi dapat dilaksanakan dengan hampir memotong 60% waktu yang umumnya digunakan untuk mengerjakan akuntansi secara manual. Yang kedua, menghemat tenaga. Dengan waktu yang lebih singkat, maka pekerjaan dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dan lebih menghemat tenaga. Dikarenakan waktu yang tersisa dari pekerjaan sebelumnya dapat digunakan untuk mengerjakan hal yang lainnya. Yang ketiga, menghemat biaya. Selain meningkatkan efisiensi, penggunaan komputerisasi akuntansi juga dapat memotong biaya anggaran yang sebelumnya dianggarkan untuk membayar biaya tenaga kerja.
di kemudian hari dapat digunakan untuk membiayai pembelian software dan hardware, serta biaya pemeliharaan maintenance untuk memberlakukan komputerisasi akuntansi. Materi keempat yaitu keunggulan komputer akuntansi. Di sini ada 5 poin keunggulan dari komputer akuntansi. Yang pertama, mudah diakses dan digunakan, user friendly. Pada dasarnya, software akuntansi dirancang untuk mempermudah pekerjaan seorang akuntan, baik yang masih amatir maupun yang sudah mahir. Selain itu, biasanya perancangan software sudah menyertakan langkah-langkah awal dalam penggunaan software agar nantinya pengguna bisa dengan mudah melakukan pekerjaannya. Yang kedua, akurat dalam pencatatan dan perhitungan. Dengan memanfaatkan sistem, proses pencatatan dapat diinput sedetail mungkin, tanpa perlu takutnya ada resiko data yang tidak diketahui asalnya. Dan perhitungannya umumnya dilakukan secara manual dan memungkinkan timbulnya banyak kesalahan code. Sekarang dengan memanfaatkan teknologi dapat dikerjakan secara akurat. Karena perhitungan dalam sistem yang bersifat absolut dapat memperkecil terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi. Yang ketiga, keandalan reliabilitas. Karena proses pencatatan yang terjadi dilaksanakan secara akurat oleh perhitungan sistem menjadikan laporan yang dihasilkan yang andal atau terpercaya. Yang keempat, tampilan yang lebih menarik. Dengan tampilan yang lebih menarik, dapat meningkatkan semangat dalam bekerja hingga para pekerja tidak merasa bosan. Selain itu, laporan yang dihasilkan nantinya juga dapat ditampilkan dengan gambar yang mudah dimengerti bagi orang-orang yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang kelima, lebih aman. Dengan memanfaatkan sistem baik secara online maupun offline, penyimpanan data bisa lebih terjamin karena adanya fitur keamanan yang memungkinkan hanya beberapa orang saja yang diberi akses masuk ke dalam pengelolaan data tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menjaga data perusahaan. Di sisi lain, adanya fitur backup yang dapat digunakan untuk menjaga data keuangan dari peluang kehilangan maupun kerusakan. Materi kita yang kelima yaitu macam-macam software komputerisasi akuntansi. Umumnya perusahaan lebih sering menggunakan aplikasi dari Microsoft, yang ini Excel yang dianggap lebih murah karena tidak perlu membayar biaya tambahan untuk memperoleh software tersebut. Namun dalam penggunaan Excel, user atau pengguna harus bisa mengetahui fungsi atau rumus yang berlaku di dalamnya. Dengan begitu penggunaan Excel bisa lebih optimal dan benar-benar mempermudah pekerjaan akuntan. Selain Excel, terdapat banyak sekali software yang dapat digunakan untuk mempermudah proses akuntansi, baik yang berbayar maupun gratis. Berikut adalah daftar-daftar software untuk komputerisasi akuntansi seperti Mayop, Meet Your One Business, Akurat, DAC, DAV Accounting, Zahir Accounting, Case System Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Materi kita yang keenam yaitu resiko dalam penerapan komputerisasi akuntansi pada perusahaan. Meski dalam penerapannya komputerisasi sangat membantu dalam proses pencatatan data keuangan perusahaan, namun ada beberapa hal yang dapat menjadi resiko saat perusahaan menerapkan komputerisasi akuntansi dalam pencatatannya. Di sini ada 2 poin resiko. Yang pertama, ketidaksiapan usaha dalam penerapan komputer akuntansi. Usaha yang masih belum memiliki kebijakan akuntansi yang jelas, seperti usaha-usaha kecil, akan sangat sedikit lebih sulit dalam penerapan komputerisasi akuntansi. Hal ini dikarenakan dalam penerapan komputerisasi akuntansi, informasi tentang perusahaan diperlukan sangat jelas agar dapat mempermudah pencatatan data keuangan perusahaan tersebut. Selain kebijakan akuntansi,
keadaan ekonomi pada suatu usaha juga sangat mempengaruhi penerapan komputerisasi akuntansi pada suatu usaha. Meski terhitung hemat biaya, namun pada perusahaan yang keadaan ekonominya masih belum bisa optimal, bisa menghambat dalam penerapan komputerisasi akuntansi pada usahanya. Poin yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Penerapan komputerisasi akuntansi sangat memerlukan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Meski komputerisasi akuntansi sangat ramah penggunaan, namun dengan permasalahan seperti gagal teks dapat menghambat penerapan komputerisasi akuntansi pada suatu usaha. Materi kita yang ketujuh yaitu prospek kerja yang menerapkan komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi memiliki prospek kerja yang sangat besar di bidangnya. Beberapa di antaranya seperti 3 poin di bawah ini. Yang pertama, techno-entrepreneur. Dengan menjadi seorang entrepreneur di bidang teknologi akan sangat memerlukan bagaimana suatu sistem akuntansi dapat dijalankan, sehingga bisa menciptakan software untuk penerapan komputerisasi akuntansi. Yang kedua, desainer sistem. Untuk menerapkan komputerisasi akuntansi dalam usaha, akan diperlukan sistem yang sesuai di antara komputerisasi akuntansi dengan sistem informasi akuntansi. Penerapan komputerisasi akuntansi bisa lebih optimal. Yang ketiga, administrator database. Seseorang yang memiliki skill pada komputerisasi akuntansi bisa menjadi nilai lebih dalam suatu perusahaan. Karena selain menjadi pengelola data keuangan, seseorang tersebut juga bisa menjadi pengelola database perusahaan tersebut. Sampai di sini dulu pemaparan materi dari Ibu. Kita tadi telah membahas tentang sejarah teori komputerisasi akuntansi, fungsi dari komputerisasi akuntansi, dan keunggulan-keunggulan dari komputerisasi akuntansi, serta prospek kerja di bidang komputerisasi akuntansi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.